Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini bertemu lagi dengan Kak Sion dan Kak Nike di Mirai Channel. Kita akan beribadah kepada Tuhan ya hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami dipertemukan kembali secara virtual untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan memberkati kami semua. Berkati anak-anakmu yang akan mengikuti ibadah, kiranya mereka dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan memulai pujian pertama dengan judul hati-hati gunakan tangan, mulut, kaki, mata, dan lain-lain. Oke. Cukup ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Refnya saja. Bapa di dalam surga, terima kasih. Inilah kerinduan kami. Kami mau berhati-hati menggunakan tangan, mulut kami, kaki kami, mata kami, bahkan seluruh kehidupan kami, supaya apa yang ada di dalam hidup kami mau memuliakan Tuhan. Dalam segenap pikiran kami mau memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke. Silakan kalian siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius. Sekarang kita masuk di pasal yang ketiga. Hari ini kita akan bahas di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Namun untuk kesimpulannya, Kak Sion akan bacakan beberapa ayat saja. Kalian bisa bacakan nanti di rumah ya. Kak Sion mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan,
bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, atau kerajaan surga sudah dekat. Kak Sion lanjut di ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari daerah Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat yang ke-7 dan ke-8, Kak Sion singkat saja, langsung loncat di ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Jadi Kak Sion ambil kesimpulan dari pembacaan ini di ayat yang ke-8. Jadi Yohanes memerintahkan mereka untuk bertobat dan mereka dibaptis, dan Yohanes memberi perintah kepada mereka supaya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Kalau mereka sudah bertobat dan menjadi orang percaya, maka seharusnya hidup mereka memberi buah, ya, sebagai orang yang percaya. Maksudnya apa, Kak Sion? Maksudnya ialah kehidupan yang menggambarkan sebagai orang percaya, yang menyatakan diri sebagai orang percaya melalui perkataan yang baik, ya, melalui tingkah laku perbuatan yang baik, melalui termasuk pikiran yang baik, ya, tidak suka memikir yang buruk-buruk, ya, yang berprasangka tidak baik terhadap orang lain. Nah, melainkan hidup sebagai orang percaya itu, maka tingkah lakunya, tutur katanya, bahkan pikirannya itu menggambarkan hidup sebagai orang percaya, ya. Tidak lagi meso-meso atau mengucapkan kata-kata kasar yang tidak berguna, ya, kata-kata yang suka marah-marah, ya, itu kan nggak sesuai dengan orang percaya, ya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, ayo tunjukkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Maksudnya hidup, ya, hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, ya, sesuai dengan kehidupannya orang percaya. Ya, harus ada perubahan. Kalau dulu malas-malasan, sekarang setelah jadi orang percaya nggak boleh lagi malas-malasan. Ya, kalau dulu suka marah-marah, sekarang ayo jangan lagi suka marah-marah. Kalau dulu suka menyalahkan papa mama, sekarang tidak boleh. Kalau dulu mungkin suka benci teman, sekarang tidak boleh, ya. Harus mengasihi teman-teman, harus mengampuni teman-teman seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini Yohanes memerintahkan mereka supaya benar-benar bertobat karena kerajaan Allah itu sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Ya, kalau tidak bertobat nanti tidak bisa masuk kerajaan Allah yang sudah disediakan. Oleh sebab itu kita mohon kepada Tuhan Yesus, ya, ketika kita bertobat, supaya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kita dan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Hidup yang memberi buah sesuai dengan pertobatan itu adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan mengasihi, maka kita harus belajar mengasihi. Jadi hiduplah taat sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang berbuah, yang menghasilkan buah pertobatan. Ya, puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat Kak Sion bagikan pada saat hari ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Sangat singkat, sangat sederhana. Yaitu kita hidup sebagai orang percaya harus memberikan buah pertobatan. Buah itu maksudnya bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain, dan orang lain lihat, oh ya ternyata dia ini orang Kristen yang baik, gitu. Ya, tutur katanya sopan pada orang tua, dia sopan, hormat pada orang tua, ya, seperti itu, ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua, dan kita dapat melakukan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tolong kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan menghasilkan buah pertobatan, yaitu hidup kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dan terus kami berdoa juga buat keluarga kami, kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan. Buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkenan memulihkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah yang lainnya. Kiranya Kau memberkati supaya dapat memimpin bangsa kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Para dokter, tenaga medis yang berada di garis terdepan untuk menghadapi COVID-19, kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat-Mu, kemampuan yang daripada Tuhan untuk dapat bekerja dengan baik, dan mohon perlindungan Tuhan atas mereka. Terima kasih. Masa depan anak-anak-Mu hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati mereka semua.
Ini doa kami, ucapan syukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.